Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Hai rekan-rekan semua, perkenalkan kami dari kelompok PPG Prajabatan Gelombang 1, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, yang terdiri dari anggota kelompok yang pertama yaitu Retni Wiryatami Ambarini, yang kedua Farda Aini Ihtiana, yang ketiga Yaniasti Putri Pramandari, yang keempat Indah Wahyu Wijayanti, dan yang kelima Desti Pamungkas. Akan menjelaskan topik 1 mengenai demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Terdapat 3 konten yang akan kami bahas, yaitu yang pertama teori belajar serta penerapannya di dalam kelas, yang kedua yaitu model-model pembelajaran konstruktivisme, dan yang ketiga yaitu analisis masalah pada siswa. Sebelum kita membahas teori belajar dan penerapannya, terlebih dahulu kami akan ulas tentang apa itu belajar. Menurut Saiful dan Aswan, belajar adalah perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, perubahan tingkah laku baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Teori belajar dan penerapannya. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Implementasinya adalah guru memberikan materi pembelajaran dari yang paling mudah terlebih dahulu, kemudian meningkat menjadi level yang lebih sulit. Guru juga memberikan contoh-contoh. Saat guru melihat ada kesalahan, maka guru harus segera memperbaiki. Guru memberikan punishment kepada peserta didik yang melakukan tindakan tidak sesuai kesepakatan kelas. Contohnya, kelompok peserta didik yang tidak memperhatikan guru, maka akan diberikan poin. Poin akan dijumlahkan di akhir pembelajaran. Kelompok peserta didik yang mendapatkan poin terbanyak akan mendapatkan tugas piket kelas pada hari itu setelah pembelajaran selesai. Yang kedua, yaitu teori belajar kognitif sosial. Menjelaskan bahwa perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik dan berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Implementasinya, guru mengajarkan dan mencontohkan peserta didik untuk sholat bersama-sama. Hal ini menjadi kebiasaan baik peserta didik. Guru melakukan pendekatan kepada peserta didik tanpa memperhatikan cara berbicara dan perilakunya. Hal ini diterapkan guru dengan tujuan supaya dekat dengan peserta didik. Akan tetapi, peserta didik melakukan umpan balik yang sama dengan perlakuan guru. Contohnya, guru menggunakan bahasa ngoko kepada peserta didik sehingga peserta didik mengikuti guru tersebut. Yang ketiga, yaitu teori belajar konstruktivisme. Adalah kegiatan belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari suatu yang telah dipelajari. Implementasinya adalah guru melakukan metode demonstrasi saat pembelajaran IPAS materi wujud zat. Peserta didik secara aktif mengikuti pembelajaran. Guru membagi kelompok untuk peserta didik berdiskusi terkait materi. Teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori belajar yang bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat individu mampu mengenali dirinya sendiri. Jadi bisa diartikan bahwa teori belajar humanistik artinya memanusiakan manusia. Aspek penting dalam teori belajar humanistik. Dalam teori belajar humanistik, peserta didik harus mempunyai kemampuan untuk mengarahkan sendiri perilakunya dalam belajar. Ada beberapa pertanyaan yang dapat membantu guru untuk mempelajari bagaimana penerapan teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Di antaranya yaitu, apa yang akan dipelajari oleh peserta didik? Sampai tingkatan mana peserta didik itu belajar? Kapan dan bagaimana peserta didik tersebut akan belajar? Itulah beberapa contoh pertanyaan yang dapat digunakan oleh guru untuk memahami teori belajar humanistik. Jadi, inti dari teori belajar humanistik adalah teori belajar mengenai cara peserta didik mengarahkan dan memotivasi diri sendiri dalam belajar daripada sekadar menjadi penerima pasif dalam proses pembelajaran. Kelompok kami mengambil contoh penerapan teori belajar humanistik pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau yang disingkat dengan IPAS.
Pada pembelajaran ini, guru melakukan kegiatan demonstrasi dan tanya jawab. Kemudian, peserta didik diberikan kesempatan dan kebebasan untuk menyampaikan argumentasinya, bisa berdasarkan pengalamannya atau pengetahuan yang mereka miliki saat pembelajaran di kelas. Salah satu contoh model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru dalam teori belajar humanistik adalah problem based learning atau disingkat PBL. Pertama-tama, peserta didik disajikan suatu masalah. Setelah itu, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil, dan peserta didik mendiskusikan masalah dalam sebuah kelompok kecil tersebut. Kemudian, peserta didik terlibat dalam studi independen untuk menyelesaikan masalah di luar bimbingan guru. Lalu, peserta didik kembali pada tutorial PBL dan saling sharing informasi melalui peer teaching atau kooperatif atas masalah tertentu. Dan yang terakhir, peserta didik mereview materi yang mereka pelajari selama proses pengerjaan. Dengan hal tersebut, guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyampaikan argumentasinya atau ide-ide kreatif, sehingga mereka memiliki kebebasan dalam berpendapat berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme, yaitu pertama, pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran yang dilakukan secara kelompok, misalnya STAD, NHT, Jigsaw, dan role playing. Yang kedua, pembelajaran inquiry. Model pembelajaran ini menekankan ada pengembangan keterampilan penyelidikan dan kebiasaan berpikir secara kritis, analitis, dan argumentatif dengan menggunakan langkah-langkah tertentu menuju suatu kesimpulan. Selanjutnya, ada analisis masalah pada siswa. Kasus pertama, Tania, 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Solusi dari kelompok kami, guru menerapkan ajaran Taman Siswa Ingarso Sungtulodo, yaitu memberikan contoh secara langsung untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Misalnya, ketika peserta didik belum paham, guru mendampingi peserta didik sampai bisa belajar secara mandiri. Kasus yang kedua, Samuel, 10 tahun, yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Solusi dari kelompok kami, guru menerapkan ajaran Taman Siswa Tutwuri Handayani, yaitu memberikan dorongan kepada peserta didik karena peserta didik tersebut membutuhkan arahan dan motivasi untuk tidak takut terhadap kegagalan. Kasus yang ketiga, Sandra, 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Solusi dari kelompok kami, guru bisa menerapkan teori humanistik, yaitu memanusiakan manusia. Guru memberikan arahan kepada Sandra bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kasus yang keempat, Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Solusi dari kelompok kami, guru melakukan pendekatan kepada Robert dan mengkomunikasikan masalah tersebut kepada keluarga serta sekolah untuk mencari solusi bersama. Guru sering melakukan komunikasi dengan Robert supaya memiliki minat yang tinggi di sekolah karena merasa ada yang memperhatikan dan peduli terhadap dirinya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.